Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pekan depan kita sudah akan melaksanakan penilaian tengah semester atau mid semester. Jadi teman-teman bersiap-siap ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi IPS kita ya di tema 2. Sekarang kita sudah masuk ke unit yang kedua. Kita akan membahas tentang sumber daya alam. Nah, teman-teman sudah pernah belajar ini sebelumnya. Kita akan mengulang ya. Oke, sumber daya alam itu apa sih sebenarnya? Ya, sumber daya alam itu adalah kekayaan alam di suatu tempat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi namanya aja sumber daya alam. Berarti itu segala sesuatu yang ada di alam yang kita bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, sumber daya alam itu berdasarkan pelestariannya ada dua ya. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, apa sih itu? Jadi itu adalah sumber daya alam yang bisa dibudidayakan atau dikembangbiakan sehingga nggak cepat habis atau jumlahnya itu banyak sekali di alam ini. Jadi ketika digunakan ya, itu bisa dihasilkan lagi, diproduksi lagi. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, air, udara, matahari, tanah ya. Hewan, kita bisa mengembangbiakkan hewan ya, bisa diternakkan. Kemudian tumbuhan juga gitu, kita bisa mengembangbiakkan tumbuhan. Air di dunia ini jumlahnya banyak sekali melimpah dan air itu bisa mengalami siklus ya. Jadi air yang menguap, kemudian ada di awan, jadi hujan, turun lagi menjadi air ya, ada perputarannya. Ya, jadi bisa dihasilkan lagi air. Jadi ketika kita menggunakan air, ya alam ini bisa memproses air lagi. Kemudian udara di dunia ini jumlahnya banyak sekali ya. Kemudian ada matahari ya, sinar matahari, panas matahari, jumlahnya melimpah sekali. Kemudian tanah ya, tanah itu juga jumlahnya banyak sekali ada di bumi ini dan tanah itu juga bisa dihasilkan lagi dari batu-batuan yang sudah mengalami pelapukan. Oke, nah kita bahas yang pertama adalah hewan. Hewan itu secara umum bisa dibagi 3. Ada hewan liar, hewan peliharaan, dan juga hewan ternak. Hewan liar itu apa? Ya hewan yang hidup bebas di alam ya. Dan kadang juga bisa diburu manusia untuk dimanfaatkan dagingnya mungkin atau gadingnya, kulitnya. Ya, contohnya gajah, harimau, buaya itu kan banyak sekali yang masih liar yang ada di hutan-hutan ya. Kemudian ada hewan peliharaan. Hewan piaraan itu berarti hewan yang dipelihara di rumah biasanya ya untuk kesenangan atau hobi. Contohnya kucing, anjing, burung, mungkin ada hamster ya. Kemudian yang ketiga ada hewan ternak. Nah, jadi hewan ternak berarti dia sengaja dikembangbiakan atau sengaja diternakkan untuk nanti dimanfaatkan ya untuk konsumsi maupun untuk kebutuhan industri. Contohnya sapi, ayam, kambing, kuda, dan lain-lain banyak. Yang selanjutnya kita akan bahas tumbuhan. Ya, tumbuhan itu juga bisa dibedakan jadi 4. Tumbuhan pertanian, perkebunan, hutan, dan tumbuhan air. Tumbuhan pertanian itu berarti yang hidupnya di lahan pertanian seperti sawah atau ladang ya. Contohnya tumbuhan pertanian ya padi, sayur-sayuran, buah-buahan. Kemudian ada tumbuhan perkebunan, berarti itu yang hidupnya ya atau habitatnya itu di perkebunan. Ya, contohnya kelapa sawit, tebu, karet, kelapa, dan lain-lain ya. Kemudian ada tumbuhan hutan. Tumbuhan hutan itu biasanya dimanfaatkan kayunya. Contohnya kayu jati, meranti, rotan, keruing, dan macam-macam banyak kayu-kayuan. Kemudian ada tumbuhan air. Nah, berarti hidupnya di air ya. Yang biasa dimanfaatkan itu misalnya rumput laut dan alga. Rumput laut dan alga ya biasanya dibuat bahan baku agar-agar. Mungkin teman-teman pernah tahu ya. Oke, nah sekarang jenis sumber daya alam yang kedua yang tidak bisa diperbaharui ya, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah digunakan atau sebenarnya bisa dihasilkan kembali tapi butuh waktu yang sangat lama, mungkin berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun baru ada lagi. Nah, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui ini bisa dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang pertama sumber daya alam mineral logam, ya, contohnya emas,
perak. Jadi sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui ini kebanyakan ya hampir semuanya adalah barang-barang tambang. Jadi yang diambil dari dalam bumi. Seperti itu. Jadi jumlahnya terbatas. Kalau diambilin terus lama-lama bisa habis. Dan untuk dihasilkan lagi itu butuh waktu yang sangat lama. Ya, oke. Yang kedua sumber daya alam mineral non logam, misalnya asbes, batu kapur ya. Kemudian ada sumber daya alam energi. Jadi ini dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui ini ya karena dihasilkan dari menambang dari dalam bumi, maka kita memanfaatkannya juga harus hemat ya karena jumlahnya terbatas, cepat habis ya. Sehingga harus hemat dan kita sebaiknya cari sih alternatif lain ya yang bisa kita gunakan untuk pengganti sumber daya alam mineral yang dari barang tambang yang kita tambang dari dalam bumi. Misalnya nih, kita kan pakai minyak bumi untuk bahan bakar kendaraan ya, untuk bensin, untuk aftur ya, bahan bakar pesawat. Kita manusia berusaha untuk mencari alternatif lain, bahan bakar apa ya yang bisa dipakai supaya kita nggak terus-terusan ngambil minyak bumi yang ada di dalam tanah. Nah, mungkin barangkali teman-teman suatu saat nanti bisa menemukan suatu bahan yang bisa sebagai pengganti bahan bakar ini. Wah, itu akan sangat luar biasa. Oke, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.